Terbaca? Terbaca? Terbaca, Pak. Ya. Apa itu? Argentometri. Argentometri. Ini kalau di SMA ya tidak ada ya, dapat ya. Argentometri. Itu definisinya yang merah itu, yang pakai kotak merah itu. Definisi nanti. Fungsi argentometri itu penetapan kadar suatu zat dalam larutan berdasarkan presipitasi. Presipitasi itu pengendapan. Jadi menghasilkan presipitasi. Dengan larutan standar Ag nitrat 5. Nah, kenapa di situ Pak Eko tulis Ag nitrat 5? Ini. Nitrat. Nitrat Anda tahu apa? Asam nitrat. Anda tahu apa rumusnya? HNO3. Nah, tapi sudah kesakitan. Nah, ya, mimik wajahnya itu seperti aduh gitu loh. Ada suaranya, gitu kan. Oke, nitrat itu HNO3. Ini saudara. Di dalam stok itu nitrat N itu kan ada asam nitrat, ada asam nitrit, ya. Asam sulfat, ada asam sulfit, ya. Ada fosfat, ada fosfit. Nah, di dalam stok ini itu yang digunakan selalu yang A, ya, yang A. Jadi nitrat ya bunyinya nitrat, nitrit juga bunyinya nitrit, bunyinya nitrat, maaf. Nitrit bunyinya nitrat, itu tidak ada nitrit, fosfit, arsenik tidak ada, tidak dikenal. Tapi yang digunakan nama yang A. Hanya di belakangnya ditambah angka Romawi 5 ini. Nah, Romawi 5 ini menunjukkan bahwa N-nya di situ, N nitrat, itu berbilangan oksidasi yang plus 5. Maka ini kalau yang biasa kita pakai ya hanya perak nitrat. AgNO, ini AgNO. Peralatan standar AgNO. Oke ya. Nah, sekarang. Nah, di dalam argentometri itu ada 3 metode yang dikenal. Ada metode Moore, ada metode Bayes, dan ada metode Port. Ya, masing-masing punya kelebihan dan kelemahan. Ya, mulai yang pertama. Metode Moore. Metode terbaik untuk penetapan garam klorida. Garam klorida itu Pak Eko menuliskan MCl. M itu berarti metal, logam gitu ya. Logam dengan Cl. Dengan metode ini, larutan MCl yang bersifat netral dititrasi langsung dengan larutan standar AgNO3. Bagi indikator ditambahkan kalium kromat 6. Nah, coba sekarang. Kalium kromat 6 itu rumusnya apa ya? Kalium kromat 6. Apa? Ayo. K2CrO4. Ulangi, Rena. Kalium kromat kan? Ya, ulangi. K2CrO4. Nah, K2CrO4. Ya. Dapatkan indikator K2CrO4. Dan titik akhir titrasi, karena titik ekuivalen susah diamati, kan? Tercapai saat terbentuk presipitat yang berwarna merah, yaitu perak kromat 6. Perak kromat 6 rumusnya apa berarti? Ag2CrO4. Ag2CrO4 itu terbentuk endapan merah, berwarna merah, berarti itu sudah selesai. Titik akhir di. Nah, ini. Dasar metode ini adalah presipitasi bertingkat. AgCl, Ag2CrO4, Ag2CrO4, ya. Kenapa begitu? Nah, presipitasi bertingkat, pengendapan bertingkat itu berkait dengan K
nilai KSP. Ayo, masih ingat KSP apa? KSP. Ayo. Loh, 23 mahasiswa masa lupa semua. Timbangan Baik. kelarutan. Ulangi. KSP. Loh, KSP lupa nih. Di kimia dasar ada juga KSP. Nah, Kesetimbangan kelarutan. ulangi Mas Kar. Kesetimbangan kelarutan. Maksudnya bagaimana? Apa lupa ya, kita taruh dulu. Atau biasanya orang sebut nilai hasil Sekali kali. kelarutan, Pak. Nah, hasil kali kelarutan. Hasil kali kelarutan kok KSP ya. Ya, KSP itu kan total solusi. Nah, hasil kali kelarutan. Berarti sambut dulu. Kelarutan apa toh? Biar paham konsepnya. Kelarutan di KSP, bahas KSP, ya Pak lupa ya, karena campur aduk KSP antara kimia dasar dan KSP. Kelarutan apa toh? Kayaknya bahas ya saya ya. Ada S sama M ya. Kelarutan apa ya? Kok lupa semua lah ini Belum, gara-gara Pak, sepertinya. Gimana? KSP. Sepertinya Ulangi, Pak. belum, sepertinya KSP. Karena nggak dibahas mungkin. Saya belum nggak dibahasnya di kimia dasar. Iya, Pak, belum. Waktu itu sebelum pertemuan kita terakhir itu, Pak Eko bilang katanya pertemuan selanjutnya membahas KEP dan sifat koligatif. Tapi yang dibahas hanya sifat koligatif saja, KSP-nya belum. Oh gitu ya, karena KSP-nya di kimia dasar mestinya numpang sedikit ya, beda kalau belum diulang sedikit aja ya. Untuk gunanya untuk mengingat saja. Kelarutan tadi. Kelarutan dulu sebelum KSP. Kelarutan itu adalah jumlah maksimum zat yang masih bisa larut. Jumlah maksimum zat yang masih bisa larut. Maksimum, berarti ada batasnya. Nah, berarti kalau gitu, kalau kelarutan yang simbolnya S gede besar, itu artinya zat itu mudah larut atau sukar larut. Kalau S-nya nilainya besar, itu artinya zat itu mudah larut atau sukar larut. Mudah, Pak. Mudah larut. Semakin besar kelarutan, semakin mudah larut. Berarti nilai KSP-nya semakin besar atau kecil? Kan KSP tadi hasil kali kelarutan. Besar. Semakin besar. Ya, jadi KSP besar, zat itu mudah larut. Sukar ya. Nah, ini tadi berdasarkan presipitasasi bertingkat, pengendapan bertingkat. Jadi yang KSP-nya kecil, berarti dia mengendap terlebih dahulu. Baik, kita sudah ada tulisannya. AgCl mengendap lebih dulu, karena AgCl lebih suka larut dalam air. Ya? Lebih suka larut dalam air. Ini harus, karena di sini ada AgCl dan Ag2CO4 ini. Ya. Nah, terus ini. Titrasi harus bersifat netral atau sedikit alkalis, bersifat basa ya. Nah, alasannya itu balahnya itu. Tolong diingat. Karena jika asam, larut suasananya asam, perak kromat 6, perak kromat juga ada ya, larut, sehingga titik akhir titrasi tidak tampak. Sementara jika pH lebih dari 10, AgNO3 akan bereaksi juga dengan basa. Akibatnya titik akhir titrasi akan sama. Nah, jadi ya. Jadi tidak boleh asam, tapi juga tidak boleh basa. Terlalu basa. Nah, kalau terlalu basa nanti AgNO3-nya bereaksi dengan OH dari basanya. Akan terbentuk apa ya? Kalau AgNO3 misalnya dengan NaOH jadi apa? Misal pH-nya lebih dari 10 kan. Kalau AgNO3 itu ketemu terlalu alkalis, NaOH misalnya kan bahasa kuat.
Akan jadi apa ya? Waduh, bubar kabeh nih, bubar semua nih. Gara-gara lontong opor, kupat opor ini ya. Ini katanya ada sawalan, sawalan juga kupat lagi. Waduh. Ini kalau di daerah Anda kupatnya waktu Idul Fitri atau sawalan ini? Kalau di daerah Sawalan, saya Pak. sawalan, Pak. Sawalan itu kapan? Berapa hari setelah Idul Fitri? 7 hari Berarti sudah lewat ya? kemarin, Pak. Kemarin ya. Waktu pulang Semarang ya Budi ya? Iya, jadi nggak ikut sawalan di rumah. Kan dari dekat ke Semarang dulu. Kan setahun sekali. Kalau di Rembang itu lontong kupat ya, apa lontong puyuhan itu. Ya, sawalan. Oke, kembali ke tadi. Kalau ini kan tidak boleh ini, tidak boleh terlalu alkalis. Kalau asam 11 larut, ya. Larut ya jadi larutan, tidak jadi ngendap, ya kan? Tapi kalau terlalu alkalis, misalnya ketemu NaOH, AgNO3-nya ini, AgNO3 ini bereaksi, padahal dia sebagai standar kan, malah bereaksi, akan bereaksi juga dengan basa. Loh ini loh. Jadi apa ya? Ayo dibuka-buka lagi. Kalau sudah lewat AGOH, Pak. AgOH terus Sama NaNO3. selesai. Selesai? Belum selesai. Terus. Yuk, gitu ya. Terus. AgOH-nya menjadi Ag2O dan H2O. Nah, jadi Ag2O yang mengendap. Ya, ganggu warnanya. Gitu loh. Untuk Ag2. Nah, itu ya. Besok kalau ujian Pak Kotanya ini Pak tahu loh ya. Kenapa ya kok nggak boleh asam? Kenapa kok nggak boleh basa ya? Gitu kan? Jadi endapan yang berwarna merah ketutupan oleh G2O-nya nanti terganggu gitu. Ya, kalau terlalu al. Oke, ya. Kemudian yang berikutnya. Nah, supaya ini jarang digunakan sebetulnya. Seperti MOR, tetapi indikatornya diganti. Kalau tadi indikatornya apa, MOR? Metode MOR indikatornya apa? K2CR4, Pak. Kalau ini eosin itu rumusnya banyak sekali. Saya kalau ngomong gimana ya rumusnya? Biasa ngomong saya, rumusnya panjang ini. Rumusnya panjang. Pakai indikator ini biasa, jarang digunakan. Ya, lewat, jarang digunakan aja, dikenalkan aja. Ya, yang ketiga, nah, metode OHAT. Metode ini merupakan titrasi kembali. Awas hati-hati ya. Larutan halogenida yang ditambahkan AgNO3 berlebih, awas. Kalau tadi kan AgNO3 saja ya, AgNO3-nya berlebihan. Nah, terus berikutnya itu, kelebihan AgNO3 dititrasi kembali, maka disebut titrasi indirect. Dititrasi kembali dengan larutan KSCN. Kadang nulisnya itu KCNS, saudara. Ya, KSCN atau N64CSN itu sering ada yang nulis KCNS atau N64CNS. Namanya apa ya? KSCN itu. Kalium cyanida. Kalau kalium cyanida itu KCN, KCS-nya. Kalium tiosianat. Kalium tiosianat. Ya. Ini yang benar tuh KSCN atau KCNS ya? Nah, itu bingung kalau ditanya. Iya, orang itu KCNS. Yang betul itu ya KSCN. Kenapa? Ini ada cari ya, PR ini. Dicari ya, dicari. Besok ujian aja Pak Eko tanya, nggak usah dijelasin di sini. Karena mesti materinya di materi, waduh, semester 2 ya. Ya belum. Kenapa tidak KCNS? Padahal sering orang nulis KCNS. Coba dicari nanti ya. Yang betul KSTN atau KCNS, gitu ya.
Tapi kalau nggak tahu, nanya boleh saja. Tapi jangan dijawab nggak tahu Pak, nah, berarti belum benar. Ya, kalium tiosianat dalam lingkungan asam. Nah, indikator yang digunakan adalah ion feri. Ion besi 3. Titik akhir filtrasi terbentuk warna merah ini, saudara. Merahnya itu ada praktikum tetapan keseimbangan tidak ya? Di PK1 enggak ya? Enggak ada ya? Enggak. Ada ya, ini pergeseran keseimbangan biasanya. Ini titik akhir filtrasi jika terbentuk ini, saudara. FeSN3. Feritiokyanat atau besi 3 tiokyanat. Warnanya merah, merahnya bukan merah kayak warna merahnya Pak Eko ini, lebih tua lagi, merah darah warnanya. Harus dilakukan suasana asam karena untuk menjaga hidrolisis ion feri. Nah, ion feri terhidrolisis jadi apa ya? Misal, ayo masih ada feri yang terhidrolisis itu feri apa saja kemarin? Lupa lagi. FeNO3. FeNO3? Masa. Enak. Aduh Pak, terlalu banyak Pak, materinya tidak ke AD saja, banyak yang ingat ya. Apa Mas Kar? Aduh. Waktu G plus G itu loh. Fe2S3, Pak. Fe2S3 masuk hidrolisis. Fe2CO3 2 kali, Pak. Nah, Fe2CO3 3 kali. 3 kali. Hidrolisis jadi apa? Jadi FeOH 3 kali sama H2CO3. H2CO3 terus? Terus jadi H2O sama 3CO2. Nah, jadi artinya jadi FeOH 3 kali, H2O dan CO. Nah, ini menghasilkan, ini endapan bukan ya FeOH 3 kali ya? Loh, lupa lagi. OH berarti bahasa yang larut dalam air adalah bla bla bla. Gitu kan? Iya, Pak. Waduh, bilang semua. Bentuk endapan. Ya, gimana? Endapan. Ya, ada endapan, Pak. Nah, terbentuk endapan bahasa lemah, gitu kan? Bahasa itu yang larut kan bahasa kuat ditambah bahasa lemah kan apa tuh? Oh, wah kok hilang kabeh. Ya sudah, gitu ya. Nanti ini masih dalam mata kuliah ini. Nanti begitu sudah ganti mata kuliah hilang semua. Waduh, jangan gitu ya. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Pak, izin bertanya, Pak. TAT itu apa, Pak? Titik akhir titrasi. TAT itu titik akhir titrasi. TAT sukar dimarahi. Sukar diamati karena apa? FeCN3 tadi berwarna apa? Merah. FeCN merah. FeOH 3 kali berwarna apa nih? Merah coklat. Merah juga gitu loh. Jadi ya ketutup hampir sama. Dikira FeCN3 ternyata malah ada endapan. Ada lagi? Ya, itu teorinya hanya itu saja. Teorinya Pak Eko ambil yang singkat-singkat saja biar cepat selesai. Kan? Oke, sekarang ini. Nah, ada soal juga. Terus begitu dikasih soal tambah bingung. Teorinya seperti itu nggak nyambung dengan ini. Oke, sekarang kita lihat. Uang perak 0,5 gram mengandung 90% berat Ag. Dianalisis secara kolab. Hitung molaritas KSN yang diperlukan untuk menetapkan kadar Ag
agar volume KSTN-nya itu 50 piye. Nah, uang perak setengah gram mengandung 90% berat aktif. Berarti kalau begitu uang peraknya itu mengandung Ag semua atau tidak, saudara? Tidak, Pak. Berarti bisa dicari berapa Ag-nya murni. Bisa dicari Ag-nya murni. Bisa. 90%. Berapa? 90%. Nah, iya berapa kok? Berapa 0,5 masanya? gram. Berapa? 0,5 gram. 0,45 0,45, Pak. gram. Siapa yang 0,45 gram? Ag. Nah, kita ngitung kan biasa pakai stokiometri. Bisa dicari molnya Ag? Bisa. Berapa? Nol 0,00416 Pak. 0,00. 416. Oke, sampai situ. Siapa yang bertanya? Nah, ada yang bertanya. Oke, nah sekarang kita lihatkan Ag ditambah KSTN gitu kan. Kita kan ditambah KSTN. Berarti Ag ditambah KSTN. Jadinya apa ya? Ya, Ag STN ditambah K plus K-nya atau dihilangkan, biasanya Pak Eko hilangkan. Kita butuhnya kan ion tiosianat ya, menjadi AgCNS atau AgSTN. Ag ditambah STN menjadi AgSTN. Nah, setelah itu mol Ag-nya kan tahu. Yang ditanyakan KSTN toh, berarti mol STN-nya berapa? Sama, Pak. Berarti. Nah, molnya sama toh? Kalau molnya sama, di situ ada ini karbohidrat. Terus kalau molnya sama, berarti molaritasnya tahu nggak? Pertanyaan kan molaritas. Molaritas M sama dengan apa rumusnya? Mol per volume. Nah, mol per volume. Molnya tadi berapa? 0,00416. Nah, volumenya berapa? 50 mili. Mili apa? M itu satuannya mol per Liter. liter. Berarti berapa liter? 0,05. Ya, ini. Berarti 0,00416 dibagi 0,05 aja atau ketemu molaritasnya atau? Berapa ketemunya? Pak, tadi N-nya itu didapat dari mana, Pak? M-nya. N M kan yang molnya. N molnya gram per mr, gram per air toh. Tadi di awal diulang.
Massa uang salah. Massa peraknya berarti kan 90% dari setengah. 0,45 tadi katanya. Molnya berarti kan 0,45 dibagi AR-nya AG. AR-nya AG 108. Ketemu berapa tadi? 0,00416 ya. 0,00416. Nah, molnya AG sebanding dengan molnya KSPN. Jadi sama. Molar tinggal mol dibagi po. Sudah. Ini berapa, Rena? Ketemunya 0,0832, Pak. Gampang ya, nanti kita ya. Nah, sekarang meningkat yang nomor 2. Coba. Dibuat yang mudah, jangan asal dibuat yang ngalah. Nomor 1 ada pertanyaan. Belum, Pak. Yang nomor 2 nih. Nomor 2 meningkat sedikit. Sebanyak 4,16 gram MCl2, M-nya tidak tahu, metal ya. Dilarutkan menjadi 100 ml larutan MCl2. Ya. 25 ml larutan itu, berarti itu tadi dari 100. Dititrasi dengan 25 ml AgNO3 0,4 molar. Berapa ml? Coba baca dulu. Kalau tidak pahamnya gimana? Biar tidak Pak Eko yang buat terus. Tetap ya. Saya tutup terus ini ya. Ini ya. Ya. Kak betul sebentar. Ini langkah awalnya diapain ya? Nah, tanya awalnya diapain ya? Yang Kalau itu yang pertama satu itu kali harus cari molaritas. Dari molaritas. Siapanya? Memulainya itu loh Pak. Apa ya? Memulainya juga susah. Nah, kelihatan ini. Nah, kelihatan? Pak. Nah, kelihatan, saudara? Sudah Pak, Halo? kelihatan. Kan ya. Memulainya dulu gimana? Nah, ya, apa? Memulai. Ini memulainya dilarutkan Roja. MCl2 dilarutkan. Jadi apa itu? MCl2. Loh. MCl2. MCl2 apa? Wujudnya apa ini soalnya? Solid kan ini? Iya, Pak. Iya, Pak. Dilarutkan. Berarti ditambah apa? Aqua deh. Apa?
Jadi apa? OH, Loh, OH, MOH2, MOH2 plus HCl. HCl. Berarti yang jawab siapa itu? Roda. Ya. Iya, Pak. Itu dari mana? Nah, kalau lupa masanya lagi. Dari apa? Apanya? Yang jelas bukan dari Aceh, toh? Roda ini. Bukan. Dari Pati, Pak. Pati di Kayen. Patinya Tambak Romo. Oh, tambah Romo kan dekat Kayen, toh. Iya, Pak. Ya, kalau sudah kampungnya Pak Eko ada tambah Puyo, ada banyak Puyonya. Oh, pasti kampungnya. Nah, kemarin Mas Pulang ikut masak enggak? Ikut masak opor enggak? Belum masak opor, Pak, pas saya pulang. Oh, belum. Itu pas, kalau opornya itu pas itu Bodo Kupat, pas Syawalan. Kalau di Kapati masih dia berkupat ya. Ya, kemarin Kapati ya di ketiga sudah tidak dapat kupat sama sekali. Tidak ada yang ngasih kupat. Ya, padahal di Semarang sudah. Oke, jadi masak sudah ada. Kalau masak pakai garam kan? Pakai. Kayaknya udah pernah tak tanya. Kalau masak sayur pakai garam. Sayur ada airnya enggak? Ada. Nah, kalau air yang sayur ada airnya dikasih garam, sayurnya rasanya apa? Asin. Asin. Nah, berarti kalau gitu, kalau garam dikasih air jadi apa? Netral. Loh, Tambah, netral. tambah asin berarti. Gimana sih? Air dikasih garam jadi apa? Jadi larut tapi nggak terlalu asin. Jadi larut tapi apa? Paula. Jadi larut tapi tidak terlalu asin. Iya. Ya kan kalau garamnya sedikit, garamnya 1 kilo gitu. Tapi tetap asin. Iya, ya, jadi kalau garam dikasih air, itu garamnya larut. Kalau NaCl dikasih H2O jadi NaOH plus HCl, jadi sayurnya jadi antara asam-asam dan pahit gitu nanti. Ya, NaOH itu rasanya pahit. Jadi kalau MCl di sini itu dikasih apa? Dilarutkan, namanya dilarutkan ya. MCl2 ini menjadi ini loh. Jadi menjadi larutan garam yang rasanya asin. Kayak gula, air dikasih gula ya jadi larutan gula. Rasanya menjadi manis pasti. Manis. Manis, Pak. Untuk gula kasih air jadi asin. Ya, nah, jadi ini yang jumlahnya berapa nih? 100 mililiter, gitu kan? 100 mililiter. Sampai sini. Nah, 100 ml kalau Pak Eko tanya, ininya berapa ya MCl solidnya ya? MCl2 solidnya berapa ya? Loh, soalnya sono loh. 4,16. 4,1. Atau? Iya dong. Nah, terus kalimat berikutnya titik ya dong. 25 ml larutan itu tuh yang mana berarti? Yang MCl2 yang udah dilarutin. Ini dong. Jadi ini, nah terus ini diambil 25 ml. Ya toh? Siapa ini? Titrasi. Titrasi dengan HgNO. Itu metode apa? Yo, tapi yang dengan HgNO3 apa sebenarnya? Menurut KNO ini ya, mohor. Gimana Mas Muhammad? Mohor, Pak. Oh, mohor.
ya, mur ya, mur ya, gitu. Ya. Oke, gini ya. Kan seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, yang dititrasi, saya sekian lengkap. AgNO3 sebanyak 25 mili, gitu kan? 0,4. Berarti kalau gitu, yang dititrasi apa dengan apa nih? Sampai sini? 25 ml MCl2 dengan AgNO3. Juga 25 mili. Paham ya sampai sini ya? Iya. Oke, karena kalau paham, karena tak tariknya garis berapa? Nah, berarti kalau begitu, larutan MCl 25 mili itu mengandung MCl2 padat berapa? Larutan MCl2 100 mili padat berapa? 4,16 gram. 16. Ya, berarti kalau kita tulis lagi ya, dalam 100 mililiter larutan MCl MCl2 terdapat padatan MCl2 sebanyak berapa? 4,16 ya. Loh, gram kok ya? Ya. Nah, padahal yang dititrasi berapa? 25 kan? Berarti kalau gitu, kalau dalam 25 ml larutan, L kok hilang? Pak, itu MC. Nah, itu kurang M. Nah, ya sudah toh. Sudah toh. Ya, MCl2 terdapat padatan MCl berapa? MCl berapa? 1,04 gram. Gimana? Dibagi 4. Tuh, ini 1, berapa? 1,04. 4. Ya. Kok H terus toh? Udah sampai sini. Keluar. Nah, kalau sudah mudeng, mana? Belum mudeng, Pak. Oh, hilang. Pak, itu Belum, dalam gimana? ini, Pak, Banyak. dalam 20 mili larutan MCl2 terdapat MCl2 sebanyak 1,04 gram. Itu tadi didapat dari mana, Pak? Ini, Pak. Tadi yang jawab siapa tadi? Ayo, yang jawab siapa tadi? Ini loh. Ini 1,04 dapat dari mana tadi ini? Pak Eko hanya ngetik toh nih. Saya, Dari Pak. mana? Dari mana? Karena kan itu dalam 100 ml terdapat 4,16. Jadi kalau 25 ml dibagi 4. Itu karena 25 mili itu 100 dibagi 4 toh. Iya Iya. toh? Oke. Ada lagi? Nah, berarti kalau gitu MCl2-nya kan 1,04 gram ya? Iya toh? Iya, Pak. Nah, kalau iya berarti kalau Pak Eko cari molnya ketemu nggak? Mol MCl2. Yo, siapa yang bilang ketemu, siapa yang bilang tidak? Mol MCl. Kan karena pertanyaannya AR kan untuk ketemu ini mol dulu. Mol nanti harusnya. Ini molnya tak cari dulu atau belakang ya boleh. Kalau saya cari yang ketemu. Mol MCl2 itu berarti kan 1,04 dibagi MR.
MR MCL2. Ya kan? Iya, Pak. Berarti akan sama dengan berapa nih? 1,04 dibagi M, oh salah, dan gitu nulisnya. M ditambah Ditambah 2 kali, ya 71. gitu. Iya, Pak. Oke, sampai situ oke. Siapa yang belum? Nah, kalau sudah oke, titrasi. Titrasi itu titik akhir titrasi berarti kan mol ekivalennya sama. Grade-nya sama. Kalau Pak Eko kemarin waktu acidity alkalimetri M val, ya pakai M val aja. Jadi kan M kali V kali val MCl2. Gampang ya. Sama dengan M kali V kali val. Apa ini ayo? GNO. Ya, Pak, sudah. Ya. Jadi saya pelan-pelan. Ini sebenarnya bingung, Pak. Saya ganti lagi bingung. Pak, aku mencoba konsep yang sama. MPval, terus. Nah, sudah. M kali V sama dengan apa, Pak, saudara? Mol. Mol, lah. Berarti kan small aja, Pak. Mol. Kali MCl2 berapa? 2. Ya. M-nya AgNO3 ada? Ada. Ada, Pak. Berapa? 0,4. 4. P ini ada? Ada 2,25. 125? 125? Enggak, Pak. Berapa? Dibagi 1000. Nah, dibagi 1000 karena mol ya. Ini mililiter, berarti jangan lupa 25-nya dibagi 1000. Oke, kasih tolong aja ya. Tuh. Terus, valnya berapa? Dan 11 belakang nggak ada. Pasti kan. Oke, sekarang dihitung, silakan masukkan. Molnya masukkan itu tahu? 1,04. 1,04 dibagi M ditambah 71 terus kali 2 sama dengan 0,4 kali 0,025 kali 1 M-nya kan M tadi. Oke, silakan. Ayo, berapa? 137. Berapa? 137. 130. Loh,
Larutan itu 170 gimana nih Pak? Pak, itu M-nya itu sama dengan 71 atau M-nya sama dengan plus oke. 137. Nah, yang ditanya apa ini tadi pertanyaan? MR MCL2. Nah, berarti MR dari MCL2 berarti berapa, Mas? Jadi 137 ditambah tambah sama dengan ya. 71 ya. Ya, terus 71 lagi. 802 lagi. 208 ya. Ya, 208. Itu sudah. Ketemu 208. 208. Ya, siapa bertanya? Saya, Pak. Yuk, silakan. Untuk cari valensi dari AgNO3 sama MCl2 kok bisa ketemu 2 sama 1 gimana ya? Oh, gitu. Yang saya jawab mana? Salah satu dan dua-duanya. Ya, satu tak cari, yang satu cari sendiri. Yang mana? AgNO3 saja. Ag bermuatan berapa plus? Plus 1. NO3 berapa? Min 1. 1 dengan 1 ya. Iya. Dia asam atau basa atau garam? Garam. Satu. Satu. Kalau asam mancarnya plus, kalau basa ulamin ya. Iya. 1 kali 1 berapa? 1. Sudah. Berarti kalau garam itu hasil perkalian dari muatannya seperti itu, Pak? Oh. Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Nah, sebetulnya apa namanya dari sini dari sumbernya salah satu ya boleh. Ag valensinya per 1 ya udah 1. Oke. Ya. Oke, bentar, Pak Eko punya soal tapi belum tak tulis di situ. Nih. Wah, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada satu, Dan memastikan Pak, untuk 71 itu MR dari AG, yang MCL itu tadi Pak, MCL2. 71 berarti ya CL2 kan CL-nya 35,5 toh. M-nya CL-nya 35. CL2 kan berarti 71, 35,5 kali 2. Ini 71. Ya baik Pak, terima kasih. Satu lagi. Ada. Coba ya. Sebanyak dapat 0,5 dan campuran NaCl. Baik, satu tangan tapi soalnya masih kalau ketik semua ini banyak. Satu CO2 salah. CO3 dan dilarutkan dalam air sampai volume tepat. Beratus 20 larutan itu kita uji filtrasi dengan 25 ml larutan HCl 0,04 N. Larutan hasil filtrasi
Organisasi. Tiga lima mililiter larutan ADN. Berapa persen? B per B itu berarti massa per massa ya. Persen massa. Nah, kondisi B per B massa. Sedangkan massa. Kadar NaCl dan NaCO3. Nah, ARNA tahu ya, produksi airnya. Produksi air. ARNA berapa ya? 20? 23. Dan atau apa lagi? C 12 ya. O 16 ya. 16 lagi. H 1 kalau perlu nanti ya. CL boleh terus lagi 35,5. Terus lagi 108 ya. N 10. N 14. Oke, silahkan. Tidaknya ya satu ya satu halaman saja. Nah, ya silahkan. Mungkin deh. Baca dulu, dipahami dulu. Pertanyaan macam coba. Nah, ini harus pahami betul ini ada jebakannya atau tidak pahami. Bingung, saudara.
Oke. Oh, ya. Nah, sampai di sini, saudara. Berarti larutannya itu isinya apa, toh? Campuran Apa? NaCl, Na2CO3, terus zat binar. Nah, zat binarnya kan nggak bereaksi, diam saja, toh. Oke. Yang berupa larutan NaCl dan Na2CO3, toh. Oke. Nah, itu yang kemudian dititrasi dengan HCl. Jadi kalau gitu, di sini kan isinya kan NaCl, Na2CO3. Nah, coba ayo dititrasi dengan HCl. Ini dititrasi dengan HCl yang dulu. Ya. Enggak. Nah, dititrasi. Nah, berarti kalau gitu yang bereaksi dengan HCl siapa? NaCl dan Na2CO3, ya kan? Iya, Pak. Nah, ayo dilanjutkan. NaCl plus HCl, Na2CO3 plus HCl, coba. Atau ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu. Pak Eko, permisi Pak, boleh izin untuk slide-nya diatasin lagi yang soal yang tadi Pak. Mau Yang soal ini, ya, ini, ini Pak, untuk langkah-langkahnya izin foto dulu. gimana? Untuk langkah-langkahnya tadi belum sampai kecatat semua, jadi boleh minta saya foto dulu gitu. Oh, silahkan, silahkan. Ya, silahkan. Sudah Pak, terima kasih. Nah, dah, karena Pak Kepala, ayo. Nah, oke, silahkan coba. Izin bertanya, Pak. Silakan. Kan untuk yang titrasi itu kan HCl bereaksi dengan Na2CO3. Ya. Sedangkan 0,125 gram tadi itu adalah campuran sama ada NaCl-nya. Betul. Berarti itu cari gram dari Na2CO3 atau Itu bagaimana, tidak Pak? bisa. Jadi nyarinya dari HCl-nya. Dari Nah, HCl-nya. kan 0,5 itu miliknya bertiga. NaCl, Iya. Na2CO3 zat biner. Berarti tidak bisa nyari mol dari setengahnya, nggak bisa. Kan milik bertiga. Nah, kebalikan dengan beda dengan yang tadi. Kalau yang nomor 1 saya terbalik ya. Nomor 1 tadi kan sebanyak 4,16 gram MCl2. Iya.
Ya, 100 mili. Udah ini murni, MCL juga punya dia sendiri. Makanya bisa pakai ini, tadi 25 mili isinya berapa. Kalau ini nggak bisa. Oh, karena itu setengah miliknya berarti. Ya, berarti Anda nyarinya dari HCl-nya ini. HCl-nya kan bisa. Oh, HCl-nya ada M-nya, ada volumenya. Iya, Pak. Oke, silakan. Nah, ayo. Izin bertanya, Pak. Yuk, silakan. Untuk yang ini, kan yang dimaksud dari dibebaskan dari CO2 itu bagaimana ya, Pak? Oh, sudah sampai situ, sudah sampai sini. Ini Pak Eko baru sampai titik ini. Baru sampai titik ini. Iya, nanti aja, Pak. Nanti aja. Nah, sebentar ya, jawabnya nanti ya Mbak Nur Arifah ya. Baru sampai titik ini. 25 mili lautan itu dititasi dengan 25 mili HCl 0,04. Kan ini toh. Nah, sekarang yang ini. NaCl dengan HCl jadi apa? Gini ya. Iya, Pak. Tidak. Nah, sekarang yang bawahnya jadi apa? Ayo, pikir dulu. Jadi 2 NaCl ditambah 2O plus CO2. 2 NaCl ditambah apa? H2O ya? H2O. Iya. CO2. Nah, ini baru CO2-nya nanti.
Belum ada CO2. Ya. Nah, sudah setara belum nih? Belum, yang HCl-nya hanya 2. Oke. Nah, ini terus diselesaikan. Nah, ini HCl-nya bisa dicari molnya, mol atau milimol boleh sembarang. HCl-nya. Oh, gimana? HCl-nya bisa cari molnya apa sih? Bisa, Pak. Berapa? Dari berapa? Dari itu 25 dikali 0,04 molar, 25 ml. 0,04. Berapa ketemunya? Kalau jadi liter itu jadinya 0,001 mol. Nah, ini juga jadah. Ini juga aja berapa? Berarti 1 Satu ya. Satu apa? milimol. Nanti sama dengan 0, berapa? 0, 0,1 gini. Gini. Iya, Pak. Nah, berarti kalau gitu Na2CO3-nya ketemu dan? Ketemu. Berapa? 0,0005 Apa satuannya? mol. Ini sampai sini. Molnya kok gitu jangan ngeteknya baik kok. Mol. Mungkin sampai sini. Ayo, yang belum muter tanya dulu. Ya, kalau ada pertanyaan. Berarti kalau gitu Na2CO3 ini Na2CO3 dari mana? Dari ini toh. Dari ini toh. Ini toh. Nah, berarti ketemu masanya ada itu. Atau bingung, ini kalau bingung. Beli dulu. Tadi yang dititrasi dengan HCl volumenya berapa toh? 25, Pak. Aslinya berapa toh? 100. Nah, berarti kalau gitu 0,0005 mol ini dalam volume berapa? 25. Dalam 25 mililiter. Ya? Aslinya 100 toh? Berarti dalam 100 berapa? 100 dibagi 25. Betul? Ya, Pak. Terus diapain? 4. Dikali 0,00 lagi itu ya. Kemudian berapa nih? 0,002. Mol. Betul? Siapa ini 0,02 itu? Na2CO3. Ya. Nah, ganti biru semua aja deh. Ini dari yang biru-biru semua nih. Jadi biru-biru ini Na2CO3. Ya. Nah, berarti sampai sini kan kita sudah tahu. Berarti massa Na2CO3 gitu. Na2CO3 sama dengan berapa nih? CO3 akan sama dengan ayo 0,002 dikali MR. Itu di dalam berapa Na2CO3? Satu dua Na23 berarti 46 tambah 12 tambah 48 100 berapa? 6. 106. Berapa gram ini ketemunya? Nol 0,212
Ulangi berapa? 0,212. 0,212 ini ya. Gram. Ya, biasa. Nah, ketemu dong. Jadi kadar Na2CO3 ketemu dulu seperti model ACDA telemetri kemarin dong. Sama dengan 0,212 dibagi totalnya tadi berapa ini 0,5 dibagi 0,5 dikali 100%. Sudah ketemu Viro. 42,4%. 42,4% berapa? 4%. Nah, kita ketemu satu. Dicermati dulu. Yang bingung bertanya. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Itu kan HCl kan valensinya 2. Itu 0,04. Berarti enggak, valensi itu tidak berpengaruh ya, Pak. Berarti tetap 0,04 tidak dikali 2. Sebentar. Valensi mana? Valensi mana? Yang Saya 2 yang 2 HCl ini, Pak, sama yang 2 NaCl ini kan valensinya sama-sama 2. Itu berarti enggak dikali. HCl valensinya yang satu toh ya? Rena? Iya, Pak. Iya, maksudnya yang ini itu kan yang di depannya ini kan menyetarakan reaksi begitu kan, Pak? Oh, efisien reaksi. Ya, guys. Beda ya, iya, Pak. Iya, terus. Nah, itu berarti tidak dikali gitu, Pak. Berarti tetap. Tidak toh. Karena di sini HCl-nya ini kan HCl-nya ya. Salah. 20 mili larutan itu dititrasi dengan 20 mili larutan HCl 0,04 M. Jadi HCl-nya hanya segitu. Begitu ternyata kita ubah ke mol 25 kali 0,04 ketemunya 1 milimol. Itu untuk koefisien 2 sudah, bukan dikali 2. Berapapun di sini ya ini angkanya. Gitu maksudnya. Oke, ya maksudnya begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Berarti tidak berpengaruh ya, Pak. Sesuai soal aja. Berpengaruh untuk ngitung yang lain, bukan untuk dirinya. Contohnya nih, lah Na2CO3-nya berapa? Setengahnya. Maka tadi Roja kalau nggak salah yang jawab menjadi 0,005 untuk yang lain, bukan untuk dia sendiri. Berarti ini Pak, kalau misal udah diketahui di soal, berarti ya itu yang di soal. Kalau misal belum diketahui, berarti sesuai yang sudah diketahui terus disetengahin kayak gini gitu Pak. Yang NaD. Kan gitu, kita ngerjakan stoichiometrian gitu dah. Jadi baru dia berapa kan begitu kan? Baik Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Mas Yo, yang kedua sekarang yang apa? Yang NaCl, hati-hati ini ayo. Nih kalimat berikutnya tadi pertanyaan, siapa tadi ya? Nur Arifah ya? Nah, saya jawab sekarang ini setelah titik kok. Kalau saya ada pertanyaan. Larutan hasil titrasi setelah dibebaskan CO2, ini ada CO2. CO2-nya dibebaskan, berarti hilang toh? Nah, kalau hilang larutannya berarti apa isinya? NaCl. NaCl saja, larutan kok. Ya, berarti NaCl saja. Jadi kalimat berikutnya ini berarti untuk titrasi NaCl. Untuk titrasi NaCl dengan AgNO3 dengan cara mulut.
dapat tulis. Konsentrasi NaCl dengan AgNO3. Yuk dilanjutkan. Silahkan. Di kalimat berikutnya ini NaCl plus AgNO3. Jadi apa? Reaksi dengan AgNO3. Reaksi dengan AgNO. Oke, silakan. Ya, Na.